Guys, kalian sebenarnya tahu gak sih kalau manusia itu termasuk kategori hewan? Taulah, kan kita udah pernah belajar di sekolah. Kalau manusia secara ilmiah dikatakan hewan, berarti manusia itu hewan yang paling berkuasa di bumi, sekaligus yang paling berbahaya. Hahaha, ada benarnya juga sih. Itu karena manusia punya ukuran volume otak yang lebih besar dibanding hewan lain. Sehingga manusia mampu untuk berpikir lebih baik dan membentuk suatu perkumpulan yang sekarang disebut dengan kelompok sosial. Berarti koloni-koloni kayak semut atau koloni lebah bisa dibilang kelompok sosial dong? Tapi konteks kita nggak ke situ, Bar. Kita bakalan ngebahas lebih lanjut terkait materi kelompok sosial dalam ilmu sosiologi. Simak sampai selesai ya. Jadi, kelompok sosial merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, di mana orang-orang tersebut sadar dan merasa bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok tersebut. Dan juga, anggota dari suatu kelompok sosial memiliki tujuan yang sama dengan anggota yang lain. Misalnya ada orang-orang random yang lagi antri di halte, itu bukan kelompok sosial ya? Bener banget, Akbar. Alasannya karena mereka nggak ada interaksi timbal balik yang intensif, kesadaran sebagai anggota kelompok, dan tujuan bersama yang terstruktur di luar pemenuhan kebutuhan individu untuk menggunakan transportasi yang sama. By the way, anggota kelompok sosial itu kan punya interaksi timbal balik, kesadaran sebagai anggota, dan tujuan bersama. Kalau misalnya kita sebagai warga negara Indonesia termasuk kelompok sosial nggak? Kalau sebagai warga negara Indonesia, itu juga bisa dibilang kelompok sosial. Dalam konteks sosiologi, warga negara merupakan kelompok sosial dengan cakupan yang luas, ditandai dengan interaksi, nilai, dan norma yang membentuk aturan hidup bersama dalam suatu negara. Nah, karena cakupannya yang luas, suatu negara punya keanekaragaman kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan berbagai faktor. Contohnya, suatu perusahaan, suatu komoditas, dan suatu sekolah. Oh alah, berarti siswa dan guru-guru pendamping yang lagi studi tour termasuk kelompok sosial. Siswa yang ikut acara sekolah juga termasuk kelompok sosial. Terus, kerja kelompok kayak kita sekarang juga termasuk kelompok sosial. Nah, berdasarkan jenisnya, sekolah itu salah satu contoh kelompok sosial sekunder. Memang jenis-jenis kelompok sosial ada apa aja ya? Sebelum itu, aku mau ngejelasin dulu nih ciri-ciri kelompok sosial. Ada beberapa ciri kelompok sosial. Pertama, ada kesadaran sebagai satu kesatuan. Misalnya, kita sadar kalau kita ini sama-sama di kelas 10-5 dan kita merasa jadi bagian dari kelas ini. Contoh lain, kayak misalnya tim ekstrakurikuler sekolah. Tim ekstrakurikuler juga bisa dikatakan kelompok sosial karena adanya kesadaran pada masing-masing individu sebagai anggota tim. Kedua, ada interaksi antar anggota. Jadi, kalau kita saling ngobrol, bercanda, atau kerja kelompok, itu tanda interaksi. Beda dengan orang antri tiket bioskop. Mereka berdiri berjejer, tapi tidak ada interaksi yang berarti. Ketiga, ada faktor yang sama, bisa tujuan, hobi, atau kepentingan. Misalnya kita sebagai siswa kelas 10-5 belajar bareng menjelang ujian. Nah, yang terakhir, ada aturan atau norma yang mengikat. Misalnya di kelas ada aturan gak boleh ribut waktu guru masuk, atau di tempat bimbingan belajar ada jadwal latihan yang wajib dipatuhi. Jadi sudah jelas ya, kalau ciri-ciri ini ada, baru bisa disebut dengan kelompok sosial. Nah, sekarang baru kita masuk ke jenis-jenis kelompok sosial. Jadi, kelompok sosial itu ada banyak banget. Ada kelompok sosial primer, sekunder, in-group, out-group, formal, dan juga informal.
Kelompok primer lebih ke hubungan dekat, seperti keluarga atau sahabat. Kelompok sekunder lebih ke hubungan formal, misalnya organisasi sekolah. In-group, kelompok yang kita rasa merupakan bagian dari diri kita, dilihat berdasarkan identifikasi psikologis. Out-group, suatu kelompok sosial yang kita anggap berbeda dengan kelompok kita sendiri. Formal, kelompok sosial yang punya aturan jelas seperti yayasan sekolah atau perusahaan resmi. Dan informal, kelompok sosial yang lebih bebas dibandingkan dengan komunitas yang lain. Nah, komunitas sepak bola kayak fans Barcelona, Manchester United, dan lain-lain juga termasuk kelompok sosial, meskipun dibentuk secara online. Kelompok sosial itu banyak banget manfaatnya buat hidup kita. Contoh simpelnya, sebagai pelajar, kita bisa belajar nilai dan aturan, merasa aman karena adanya teman, dan pastinya bikin kita berkembang jadi pribadi yang lebih baik. Bahkan Aderai, sang binaragawan Indonesia, pernah nyinggung hal ini juga. Katanya, kalau ada orang yang diasingin total dari lingkungannya, gak punya interaksi sosial sama sekali, umur orang itu bisa lebih pendek dibandingkan orang yang hidupnya berantakan tapi masih punya teman dan komunitas. Ini jadi bukti betapa pentingnya hubungan sosial bagi manusia. Jadi, kelompok sosial itu bukan cuma teori ya teman-teman, tapi kenyataan yang kita jalani di kehidupan sehari-hari. Mulai dari keluarga, teman, sampai organisasi, semua ikut membentuk siapa diri kita. Pastinya kalian udah tahu kan? Semoga video ini bisa kasih gambaran yang lengkap dan pemahaman yang sejelas-jelasnya ke semua orang tentang kelompok sosial dalam ilmu sosiologi. Sampai jumpa dan semangat belajar teman-teman.